Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang dalam beroperasinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang ada dan berlaku. Yang berarti bahwa bank syariah dalam menjalankan lembaganya harus patuh dan mengikuti ketentuan-ketentuan Islam, terlebih lagi menyangkut mengenai tata cara bermuamalah secara Islam. Dasar hukum mengenai perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 12 yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan prinsip hukum Islam dalam menjalankan kegiatan perbankan memiliki kewenangan dalam menetapkan aturan-aturan sesuai dengan syariah Islam. Maka dari itu, mari kita lihat dan dapat kita ketahui apakah lembaga keuangan syariah sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ataukah belum. Lalu pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa. A. Ijirah. Akad ijirah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Lalu B. Ada ijirah muntahiyah bitamalik. Akad ijirah muntahiyah bitamalik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Lalu ada pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Poin A, mudharabah. Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama satu usaha antara pihak pertama, malik, yang kedua syahibul mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua amil mudharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Nah, kemudian ada B, yaitu musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung masing sesuai dengan porsi dana masing-masing. Nah, untuk produk yang terakhir yaitu pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial. Produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial adalah qardh. Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan. Terima kasih. Hakikat dan juga dasar dari konsep kepatuhan akan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipenuhinya seluruh prinsip syariah dalam seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai satu perwujudan dari karakteristik dari entitas syariah tersebut. Setiap entitas syariah wajib dalam rangka memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dijalankan tersebut. Yang kedua, entitas bank syariah, kelangsungan akan operasional bank syariah mengharuskan adanya pengawasan yang bersifat menyeluruh serta ketegasan akan tindakan yang perlu dilakukan bila ada ketidakpatuhan terhadap syariah yang dilakukan oleh entitas tersebut. Yang ketiga, bila terjadi ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah maka dapat membuat entitas syariah hilang ciri khas dan karakteristik operasional dari entitas syariah. Kepatuhan syariah atau syariah compliance merupakan hal yang tidak boleh diabaikan di dalam entitas syariah, baik yang berupa bank syariah, asuransi syariah, atau juga entitas pasar modal syariah. Secara umum, yang dimaksudkan dengan kepatuhan syariah merupakan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional berbagai entitas syariah, baik dia perbankan, asuransi, maupun juga pasar modal syariah. Di dalam konsep ini, merupakan indikator untuk memberikan jaminan akan kepatuhan dari bank syariah terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah. Dampak adanya pengawasan akan kegiatan operasional tersebut bahwa tidak terjadi pelanggaran akan prinsip-prinsip bank syariah dalam kegiatan operasional bank syariah. Berkaitan dengan kepastian bahwa konsep kepatuhan terhadap syariah harus diawasi, maka terdapat proses pemeriksaan yang perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa bank syariah dan juga entitas syariah yang lain mematuhi konsep bank syariah. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap konsep kepatuhan syariah memiliki beberapa landasan hukum. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah ada segolongan orang yang ada di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Landasan berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 21 tentang tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa OJK berfungsi untuk menyelenggarakan satu sistem pengaturan dan juga pengawasan
yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Dampak kepatuhan terhadap bank syariah terdapat 3. Yang pertama ada kepercayaan dan reputasi. Bank syariah yang mematuhi prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan transparan dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat di antara nasabah dan masyarakat. Ini dapat meningkatkan daya tarik bank dan membantu dalam memperluas basis nasabah. Yang kedua terdapat pertumbuhan industri. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah memainkan peran penting dalam memajukan industri perbankan syariah secara keseluruhan. Jika bank syariah mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas, ini akan memberikan kepastian hukum dan memperkuat fondasi industri yang stabil. Hal ini dapat menarik minat investor dan membantu pertumbuhan industri perbankan syariah. Dan untuk yang terakhir atau ketiga terdapat kepuasan nasabah, yang dimana dalam hal ini bank syariah dapat memberikan kepuasan kepada nasabah yang mencari solusi perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian apabila bank syariah telah melanggar undang-undang serta prinsip syariah, maka bank syariah tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis, denda yakni kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan unit usaha syariah, pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan clearing, pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang maupun untuk bank syariah dan unit usaha syariah secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dalam daftar orang tercela di bidang perbankan dan atau pencabutan izin kegiatan usaha.